Pas di pos 2 ke 3 itu ada suara gamelan, benar-benar gamelan. Itu yang dengar bukan cuma gua. Kalau gua doang mungkin bilangnya halu lah gitu. Tapi semua dengar. Gua sama ada rombongan orang baru ya, orang yang di sono yang turun bareng, dengar suara minta tolong, Bang. Dan itu saut-sautan, mereka tuh cewek cowok. Jadi saut-sautan. Ntar si cewek ini minta tolong, nggak lama si cowok ini minta tolong. Saut-sautannya mereka tuh kayak gini, Bang, kayak suara merintih-merintih gitu. Tolong, apa jatuh, ada orang jatuh dari curag ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang David. Waduh, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bang, ya? Sehat, Salam Bang. untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah, Siap, Bang. siap. Nah, dengar-dengar sebelum masuk ke studio pernah stand up nih. Benar. Ya, gitu. Berarti gue ngundang stand up. Iya. Ya. Itu stand up di mana, Bang? Di Jakarta, Bang. Oh, Jakarta. Di Jakarta. Di dalam rangka atau event apa tuh? Eventnya itu gubernur baru naik, baru iya. jadi gubernur. Anies itu. Iya, Anies sama Sandiaga. Oh, oke. Itu juara berapa? Juara 3. Juara 3? Dari 3 peserta? Banyak, Bang. Oh, banyak. Tapi keren loh. Ternyata Bang David ini punya bakat dan udah berani tampil depan pelantikan itu ya. Sesudah pelantikan berarti ya? Iya, sesudah. Berarti kan gubernur baru saat itu. Bener. Langsung meraih juara ketiga stand up tuh. Widih, tepuk tangan dulu untuk Bang David. Oke, Bang, stand up-nya kita pinggirin dulu, Bang, ya. Karena di sini nggak mau stand up nih, ya kan? Kalau stand up tempatnya di Raditya Dika tuh, ya kan? Oke. Pada video kali ini, Bang, Abang David akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Gunung Salak 1 via Cimalati. Oh, Gunung Salak. Iya. Lewat Cimalati tahun berapa itu, Bang? 2019. 2019 berarti belum resmi ya saat itu ya. Jalur masih bisa dibilang ya ilegal lah gitu ya. Jatuhnya ilegal sih. Lewat Cimelati. Berarti yang di rumah Abah itu ya, musola dekat situ tuh. Nah, itu kalau boleh tahu, Bang, berapa orang? 5 orang, Bang, kita. 5 orang? Iya, 4 laki-laki, 1 perempuan. Oh, ada ceweknya? Ada ceweknya. Oh, ceweknya aneh-aneh nggak nih? Biasanya nih, banyak kan aneh-aneh kalau cewek satu nih. Iya. Aneh sih enggak, cuma emang dia dari perjalanan tuh udah beda sendiri dia tuh. Oh, si cewek itu? Iya. Oke, tapi kalau boleh tahu lagi nih, Bang, inti ceritanya itu kejadiannya ngapain tuh, Bang? Intinya tuh kita sepanjang jalan tuh hujan, terus menurut gua sendiri tuh ngelihat nenek-nenek sama anak kecil. Oh. Nenek-nenek sama anak kecil, terus gua juga pulang ke rumah tuh wujud gua berubah jadi kayak kakek-kakek, Bang. Dan itu bukan gua doang yang lihat, itu keluarga gua semua ngelihat. Dan alhamdulillahnya disembuhin sama emak gua. Oh, berarti setelah turun gunung tuh ada proses penyembuhan? Benar, ada proses penyembuhan. Oh, berarti kalau turun tiba-tiba jadi apa ya? Mungkin gelagatnya atau apanya lah, Bang, yang jadi kayak kakek gitu. Gue nggak tahu sih kalau gelagatnya. Cuma di situ gue habis tidur tuh gue 26 jam, Bang. Tidur jam 10 pagi, bangun lagi tuh jam 1 siang, tapi besoknya lagi. Widih, 26 jam. 26 jam, parah emang. Kalah toko. Warung Madura 24 jam, Iya. Bang David 26 jam. Gokil. Tapi mungkin teman-teman semua juga penasaran nih, Bang. Begitupun juga dengan gue nih, Bang. Iya. Cerita dari Bang David. Tahan dulu, Bang, ceritanya, Bang. Oke, siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Nih awal ceritanya sih bang, gue ya namanya nongkrong biasa bang, nongkrong adalah tuh obrolan celetuk kan, naik gunung yuk. Oke, kata gue gas, namanya anak muda kan, kita niatnya tuh cuma berempat naik, kita namanya ngobrol, kita satu cewek ini gue ikut dong, kata dia. Oh ya udah ayo, karena dia juga udah berpengalaman kan. Udah, singkat cerita tuh dari hari Selasa apa Rabu gitu kita ngobrol, Jumat naik, preparean, kita beli kebutuhan lah, namanya logistik. Sudah semua tuh kita, adik kelas gue nih kan rumahnya nggak jauh lah dari sekolah gue, jadi tempat kumpulnya tuh di situ. Udah kita ngobrol, planning gimana nih ntar ke depannya. Kita nggak kepikiran tuh waktu itu musim hujan, nggak nyampe ke situ. Kita nggak bawa jas ponco lah jatuhnya kan. Udah nggak bawa sepanjang jalan. Nah kita jalan. Awal mulai kita bilangnya have fun aja bang. Namanya kita niatnya pengen liburan kan. Kita jalan jam 1, jam 2an tuh. Jalan. Dari situ tuh udah nggak enak tuh. Kita pakai map itu udah sesuai tuh 1 jam berapa menit lah. Tapi disasar-sasarin sampai ada pelang, kata gue ke Sukabumi, udah nggak masuk akal. Udah kata gue berhentilah kita ngopi dulu, ngopi. Udah ngopi kita nanya nih sama orang warung, bang kalau mau ke salah satu ke Cimelati mana ya? Oh lurus aja mas, kata dia gitu kan. Lurus. Oh terus kemana lagi bang? Udah ntar lurus, ada belok kanan tuh tanjakan, udah ngikutin jalan aja. Ntar nyampe tuh di kayak warung katanya. Nah dari situ nggak jauh mas katanya. Udah ngikutin, tetep bang disasar-sasarin. Sampai 3:30 tuh masuk, nggak jelas lah kanan kiri tuh pohon singkong. Udah jalan aja sampai ketemu anak Vespa. Orang Tangerang, bang lu kemana bang? Gue nanya kan, bang gue pengen pulang bang, kata dia. Lu pulang kemana? Ke Tangerang. Lah ke Tangerang emang ini di Sukabumi bang, di Bogor, kata gue kan. Gak tahu bang, gue juga disasarin bang di sini. Kata gue ngeberes nih. Udahlah berhenti lagi, ngeres lagi, ngerokok sebat ya kan. Sampai dia izin juga, bang gue duluan bang, cabut. Oke lah gue berangkat lagi. Tetap itu sampai muter-muter daerah-daerah situ doang bang. Jalan sampai subuh. Akhirnya udah sholat lah semuanya kan. Kalau gue kan nonis, jadi gue nggak sholat. Gue ngerokok di depan, gue nanya-nanya orang-orang sekitar. Ya gue untung kepikiran ada tukang nasi uduk, mama. Gue nanya lah, bu kalau mau ke salah satu via Cimelati kemana? Oh adek salah, harusnya ngambil jalur lain lagi. Ntar ada tanjakan baru naik aja. Terus kemana lagi ya bu kira-kira bu? Udah pokoknya dari warung situ, udah ikutin jalan aja, ntar nanya di situ lagi pasti ada kok, nggak jauh dari situ, kata dia kan. Udahlah gue nungguin sholat lah, teman gue selesai sholat, prepare. Alhamdulillah bang nyampe tuh kita di situ ngopi dulu, namanya ngantuk ya kan, kita nggak tidur jatuhnya, ngopi, masak biasa mie biasa, ngerokok. Udah kita putusin 7:30 tuh kita naik udah bawahnya Evan naik padahal kita udah ngantuk banget bang, jujur gue ngantuk banget sepanjang jalan dari base camp ke yang pintu masuk. Nah ini si cewek ini nih yang gue bilang agak lain ini mukanya pucat banget, sampai gue tanya lu kenapa Lan, kita apa namanya Wulan, kita balik lagi apa gimana? Kata dia udah lanjut, gue nggak apa-apa, tapi mukanya pucat banget, keringet dingin, keringet jagung, serius. Ya udah kita break dulu deh, kata gue. Udah pada break. Jalan gimana? Jalan nggak? Ayo jalan, kata. Ya udah jalan. Sampai pos 1 tuh nggak ada kejadian apa-apa sih, harusnya nggak. Feeling gue juga nggak ada yang bakal kepikiran nyampe situ bang. Udah nyampe pos 1 kita ngopi biasa. Gue ngopi. Gue selalu ngopi bang, kalau di gunung tuh enakan ngopi. Ngopi ketiduran. Udah jam 10:30. Udah 10:30 nih. Mau nyampe kapan ya kan? Udah selesai ngopi. Udah yuk berangkat. Kebetulan tuh ada kayak rombongan pendaki yang lagi bersihin jalur, tapi mereka ramean bang. Ngikutin dia aja kali ya kita ya. Ya udah, gue nanya bang, gue ngikut lu bang. Gue juga baru di sini, gue gituin kan. Kata dia, ya udah ayo bareng, kata dia gitu kan. Ya udah ayo, udah jalan bang sampai sebelum pos 2 tuh. Apa karena rombongan gue lama atau enggak? Dia udah di luar, ya udahlah biarin, mereka kan bersihin jalur, maksud gue gitu kan. Udah sampai situ nggak ketemu, gue nggak bener-bener nggak ketemu sama mereka lagi tuh. Nyampe lah di pos 2 tuh ada beberapa pendaki tuh ya, bukan pendaki sih jatuhnya, mereka mau ke Curug.
ada curug kan ya situ ya, atau habis ke curug pokoknya nggak tahu dah. Ngobrol, sholat lah, mereka pada sholat. Si cewek ini yang gue bilang mukanya rada pucat masih sholat udah masak, gue masak mie di situ bareng-bareng, makan sop juga kan. Terus singkat ceritanya udah jam setengah satuan, udahlah udah kesiangan nih, udah kapan lagi kita nyampe ke puncak kan. Udah beres-beres, naik lah. Nah, dari pos 2 sampai ke 3 nih, yang gue bilang agak aneh. Karena yang ngerasain atau gue doang atau yang lain juga ngerasain apa enggak ya. Gue tuh ngeliat nenek-nenek, bener-bener full nenek-nenek. Celananya tuh kayak Bang Umang. Cuma dia warna coklat, tapi rambutnya tuh segini nih. Nah, dia senyum ke rombongan gue. Gue berpikiran sepositif mungkin, gue pikir orang mungkin ya kan. Senyum. Oke lah, terus jalan. Ketemu lagi tuh anak kecil. Tapi ini mukanya dia pucat, bener-bener pucat bang. Kayak apa ya, kayak orang sakit lah jatuhnya ya kan. Kata, wah nggak beres kata. Gue nggak mau cerita tuh yang ke lain biar gue kan bawa orang pemula juga biar nggak mau ngedrop lah jatuh. Udah cerita. Gue nggak mau cerita, gue pendam sendiri sampai sebelum pos 3. Kalau di Salak kan bang, yang setelah ada apa kayu yang jatuh tuh, kita nanjak sebelah kiri kayu jatuh, kita rada naik. Nah nih nenek-nenek di belakang gue pisan bang, senyum kayak senyum yang setengah doang, gimana sih? Wah bangsat kata gue, nih orang ngikutin terus ya. Apa orang mana ini? Gue berpikir sepositifnya. Udahlah bodo amat lah, gue jalan terus. Jalan, hujan. Sebagian temen gue ada yang pakai ponco, yang bawa kan. Jam setengah empatan kalau nggak salah ya. Pos 3 ke 4 tuh nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Pos 4 ke sononya tuh bang, itu kan udah menjelang maghrib, kabutnya bukan kabut putih bang, Salang tuh kabut hitam. Jadi jarak pandang gua sama temen gua tuh kalangan kayak bener-bener nggak terlihat jelas lah. Adik kelas gua ini yang udah pernah ke Salak, gua suruh di depan karena dia kan udah pernah lah, seenggaknya dia udah tahu. Gua kalau gua paling seneng sweeper karena gua selalu paling belakang orangnya. Si cewek ini di depan gua, jadi gua tanya setiap jalan, gua tanya, "Lan lu nggak apa-apa gua." Oh yaudah, kita jalan terus sampai di sebelum pos 4 tuh udah rada sore lah, udah agak gelap gitu kan. Siapin senter, kata gue, siapin senter. Oke, pada senter, pakai senter, gue juga pakai senter kan, headlamp. Singkat ceritanya ini bang, pas gue jalan gitu, si nenek-nenek ini ada di samping sebelah kiri. Nah, gue juga belum cerita ini, pas di pos 2 ke 3, tuh ada suara gamelan, bener-bener gamelan. Itu yang dengar bukan cuma gue. Kalau gue doang mungkin bilangnya halu lah gitu ya. Tapi semua dengar suara gamelan, ada hajatan apa ya di bawah ya. Suara gamelan teng gitu doang, kayak pelan banget. Cuma pada dengar. Udah berpikiran positif gua, udah jalan pada jalan. Udah nyampe pos 4, berhenti sedikit ya, berhenti sebentar lah kan, kita ngerokok sebat santuy. Jalan tuh jam 6 kurang jalan. Gua nggak ketemu pos 5 bang. Nah ini yang gue bilang kenapa gue disasarin, karena gue ketemu kubangan, namanya habis hujan, kubangan satu sama bekas wafer apa mie gitu. Gue sampai 3 kali di posisi itu bang, sampai adik kelas gue ini kesel sampai ngomong kasar lah gitu. Lu kalau berani jangan nyasarin gue, lu liatin asli lu, sampai digituin lah ibaratnya, namanya emosi kan. 3 kali bang gue, udah kata gue nggak beres nih habis maghrib, udah kumpul dulu, berdoa lah, pada berdoa, terus berdoa, jalan lagi, nggak ketemu pos 5. Setelah patokan gue tuh ada kumbang apa sih yang bercahaya gitu, ada kumbang 2 biji itu ya, ngiringin gue sepanjang jalan sama rombongan gue bang, bener-bener sepanjang jalan. Udah kita ngikutin kumbangnya, percaya siapa tahu kunang-kunang ya, bener. Sepanjang jalan gue ngikutin jalan dia bang, dan lucunya lagi, kalau tim gue berhenti, dia tuh berhenti. Pas gue pengen jalan, dia bener-bener jalan ke atas bang. Wah, kok nggak nyampe ya kita ya. Udah setengah tujuan lewat lah kalau nggak salah. Sampai gue teriak-teriak bang, gue kan di inian keril gue ada periwit kan ya, gue bunyiin, bang, gue panggilin, nggak ada yang nyaut, bener-bener nggak ada yang nyaut. Nenek-nenek yang gue bilang tadi ketemu di pos 3 itu ada terus bang, di sebelah kiri gue nih.
Kemarin tadi kan di bawah, dia di sebelah kiri. Senyumnya sama, senyum-senyum kecil. Bangsat, kata gue, apaan ini ya? Jangan-jangan digangguin dia apa gara-gara ini? Apa karena omongan bacotan teman-teman gue kali kan? Kita kan sembrono, namanya anak muda bang, cabut sekolah buat naik gunung, jadi pikiran have fun aja udahlah. Ngomong ibaratnya ngomong maaf anjing bangsa itu udah biasa. Apa gara-gara ini? Udah, gue bilang, udah sekarang ganti posisi, si cewek ini gue taruh di depan setelah di kelas gue ini, si cewek ini nih. Karena yang nenek-nenek ini mantengin kayak ngeliatin si cewek ini terus. Kayak pengen apa ya, kayak pengen ngegodain si cewek ini. Si cewek ini kayaknya ngerasa sih bang, setahu gue. Soalnya ini dia gak banyak omong. Sedangkan waktu kita lagi di bawah tuh paling ceria bang. Adik kelas gue ini juga santai-santai aja, paling ceria dah pokoknya. Tapi semenjak di track pos 3 ke 4 tuh dia banyak diemnya bang. Sampai gue tanya cuma jawabnya iya, ya udah, ayo, paling gitu doang jawabnya. Kata gue nggak beres ini. Jalan nyampe tuh 7:30, belum nyampe puncak juga sih. Sebelum puncak lah, teriak-teriak gue manggil bang. Akhirnya ada yang nyaut tuh, berapa orang, bang, lu di mana? Kata dia, gue di bawah bang. Terus lu di mananya di bawah? Kata dia gitu kan. Udah lu hidupin priwit apa, nyalain priwit gitu kan. Gue ikutin tuh dia sepanjang jalan. Mana suaranya? Di atas. Oke, gue jalan 8:30, gue baru nyampe puncak tuh. Itu posisi badan udah basah bang, gue nggak pakai jas hujan ya kan, dingin banget. Namanya salak, waduh, kata gue parah. Udahlah bikin 2 tenda, si cewek ini sama temen gue bertiga, 1 tenda. Gue sama adik kelas gue ini berdua. Udah masak, ngopi lah. Gue singkat cerita sih udah pada capek, namanya mereka kan ibaratnya baru pertama kali kesal. Gue juga sih baru pertama kali, cuma gue sekuat aja bang. Walaupun badan gue yang ibaratnya segini, kalau gue down juga pasti mereka down nih. Apalagi yang baru pertama kali kan. Tidur, gue sama adik kelas gue nih. Lu cerita dulu, dengar apa anda sepanjang jalan? Gue ngeliat kuntilanak, kata dia. Yang kayak gimana, di mana? Aku gituin, di sebelum pos 4, kata dia, di pohon apa ya? Jadi kayak ada ini bang, kalau di pos 4 tuh sebelah kiri kita tuh ada kayak pohon jatuh gitu. Nah dia di situ, kuntilanak itu. Kalau lu ngeliat apa nang? Kata dia, Monang, nama panggilannya Monang. Gue ngeliat nenek-nenek, gue gituin sama anak kecil. Di mana? Di bawah. Sepanjang jalan ngikutin kita terus, gue gituin kan. Masa iya gue nggak ngeliat? Serius, ngeliatinnya ke rombongan kita doang, karena emang ada rombongan kita doang kali ya. Halu kali lu, katanya. Masa iya gue halu, gue gituin. Kalau sekali mungkin halu. Ini gue sepanjang berhenti, tuh nenek-nenek senyumnya ke rombongan kita terus, gue gituin. Udah nggak jelas. Saking gue berdua takut bang, gue matiin tuh lampu tenda, gue langsung tidur lah. Tidur, singkat. Udah paginya tuh kita foto-foto. Oh iya, pas malam-malam itu gue sempat foto tuh yang gue kirim di email kan. Wah itu muka gue udah kacau banget. Udah foto-foto, paginya juga gue foto-foto lah. Masak 8:30 gue turun. Hujan, posisi hujan terus bang, gue kenain hujan terus. Dari puncak, gue ketemu tuh pos 5 di bawah kan, pos 5 kan di bawah tuh. Wah anjing, ini nih yang kita gak lewatin, kata gue kan. Wah iya, kata adik kelas, ini pos nggak jelas nih, kata gue kan. Pas naik nggak ada, pas turun kok ada, kata gue. Emang nggak jelas, kata gue kan. Udah jalan aja lah, kita jalan. Sampai di pos 4 tuh makin deras hujan. Udah pakai ponco lagi, yang pakai yang enggak. Jalan, sebat dulu lah, aku gituin kan. Udah capek banget nih, kata gue. Karena gue posisi bang, gue bawa air, bawa tenda juga kan, berat banget bang, sakit banget ini nih. Udah kita ngopi-ngopi dulu, ngerokok. Gue banyakan ngopinya sih jujur, banyakan ngerokoknya juga. Ya, dari pos 4 tuh ke pos 3, sebelah kanan gue, kalau di sana kan ada jurang bang, sebelah kanan kan kalau sepanjang jalan tuh full jurang. Itu gue sama ada rombongan orang baru ya, orang yang di sono yang turun bareng, dengar suara minta tolong bang. Dan itu saut-sautan, mereka tuh cewek cowok, jadi saut-sautan. Ntar si cewek ini minta tolong, nggak lama si cowok ini minta tolong. Terus itu sampai bawah gue dengar suara itu terus bang. Dan yang dengar bukan gue doang, semuanya dengar suara minta tolong. Nggak mungkin lah orang minta tolong
di ketinggian segitu kan, udah positif, udah jalan lah, terus diikutin, tolong, nyaut kayak apa ya, di bawah tebing itu saut-sautannya mereka tuh kayak gini bang, kayak suara merintih gitu, tolong, apa ada orang jatuh dari jurang ya. Udah kita berhenti dulu, coba dengerin lagi, tolong, terus minta tolong tuh. Tapi masa iya sih ada yang jatuh dari jurang ya kan? Kita aja yang ibaratnya lebih parah jalannya itu, kita berusaha maksimal mungkin ngikutin jalur. Masa iya dia minta tolong? Pikiran kata temen gue, udah jalan lah kita, udah nggak jelas nih kata gue kan, udah hujan juga, udah turun. Nyampe pos 3 ke pos 2 aman-aman tuh. Tapi yang nenek-nenek yang gue bilang lihat pas gue naik itu, ada lagi bang di sebelah kanan. Kali ini dia ada di sebelah kanan yang cewek yang gue bilang ini, ngeliatin si cewek ini senyum. Aduh tuh gue, si Ulan ngeliat nggak ya? Kalau ngeliat kan takutnya panik. Gue doang yang lihat apa bocah-bocah ngeliat juga? Ternyata pas nyampe base camp tuh, udah nyampe base camp, ngerasain juga mereka bang. Ternyata emang kayak ada nenek-nenek ngikutin. Bukan kayak ada sih, emang ada nenek-nenek. Kalau gue ilustrasiin mukanya kayak gimana ya? Ininya apa namanya? Mukanya ini bang, kayak keriput banget gitu. Terus matanya kayak agak turun gitu. Aduh kata gue, aduh serem. Gue juga takut juga bang sebenarnya bang. Cuma karena gue mungkin paling tua di situ ya. Kalau gue takut, wah teman-teman gue juga apalagi nih. Udah gue dengerin sendiri lah, gue rasain sendiri. Udah nyampe lah tuh di bawah kan. Di bawah kita bebersih bang. Ada yang sholat, ada yang bebersih. Kalau gue mah selalu ngerokok lah. Kalau nyampe di mana-mana ngerokok pasti. Oh iya, pas nyampe di yang gue bilang lapangan tuh, yang kata Bang Umang lapangan, gue sama temen-temen gue ngeliat ke belakang, gue bilang, gunung gak jelas, gue gak bakal mau kesini lagi, kata gue teriak bang, temen-temen gue, oh iya gak jelas nih gunung, gue gak mau lagi ke situ, kayak ngeledekin lah jatuhnya, gue udah selamat nih, kata temen gue yang satu sompral ini ada namanya Pang bang, dia paling gacor ibaratnya, ya nih gunung gak jelas nih, mendingan gue naik gunung lain daripada naik gunung ini, gak jelas banyak gangguannya, kata dia. Udah kata si cewek, udah lu ngapain sih lu cerita-cerita kayak gitu, lu ntar diikutin mau lu gitu. Emang gak jelas, makan bakso lah pokoknya. Habis selesai itu makan bakso gue bang, makan bakso goceng 2019 tuh goceng udah dapet, kalau sekarang nggak tahu dah berapa kan. Goceng selesai makan bakso, prepare OTW balik, nggak ada gangguan sih tuh bang. Yang pas balik tuh nggak ada gangguan. Kita ngeres juga kan di Ciawi tuh, pom bensin, ngeres sejam 7:30 malam, nyampe lah di rumah adik kelas gue ini, naruh keril, kita cerita yuk, gue pengen, niat gue tuh pengen ngerasain apa yang mereka rasain juga, gue pengen tahu kan. Udah ya cerita yaudah ngopi sambil cerita, udah gue bilang, Lan lu ngerasain apa sih Lan, lu dari sebelum naik ke base camp sampai ke pintu masuk lu kayaknya lu aneh sendiri, gue gitu kan. Kagak nang, gue kayaknya berat banget badan gue, katanya. Leher gue sakit banget, kata dia. Sakit kenapa? Sakit, maksud gue sakit biasa apa sakit apa kan? Nggak tahu nang, kayaknya berat banget gitu perasaan gue. Muka gue juga kan, kata dia pucet banget nang. Terus kalau lu si Pang ini sama di kelas gue ini ngerasain katanya, di sebelah kiri yang ada pohon itu, ada kuntilanak gede banget bang. Gedenya itu kalau manusia normal semana sih gedenya ya kan? Kalau ini kayak bener berdiri gitu, gede banget kata dia. Cuma dia nggak berani ngomong ke bawah, takut yang rombongan gue juga yang panik, ya kan, panik attack namanya. Kata dia ngeliat kuntilanak sih gue paling nang, sama dengar suara-suara nggak jelas lah. Yang suara minta tolong itu tuh pada dengar semua, suara gamelan itu juga pada dengar semua. Kalau gamelan itu suaranya ting ting ting, kayak kalau dibilang gamelan sih nggak gamelan ya, apa ya? Kalau orang Jawa tuh dibilangnya kayak kenongan aja gitu. Iya, kayak kenongan gitu. Kalau ada hajatan nggak mungkin lah hajatan bang, ya kan, suara kayak gitu. Dia udah dengar suara gitu. Kalau lu nang apa nang? Kalau gue yang gitu, yang gue bilang ngeliat nenek-nenek gitu kan, itu nenek-nenek ngikutin kita terus sepanjang jalan. Dan mukanya kayak bukan nenek-nenek yang biasa lah. Nenek-nenek biasa kan nggak takut, ini mukanya serem banget dah. Gue ceritain kayak gitu, pada takut bang. Akhirnya nggak ada yang berani pulang. Udah jadi saking kelamaan jam 2 gitu, balik nggak? Gue besok pagi aja lah. Sama yang lain juga, si cewek ini juga nggak mau balik bang, karena nggak ada yang nganterin atau takut. Sama gue juga besok pagi lah, kata dia gitu. Ya udah balik, nginep dulu lah, kita tidur. 6:30
Balik lah tuh, siap-siap kan, prepare balik ke rumah tas. Gue di situ nggak mandi bang, karena udah mandi sebelumnya kan. Gue bebersih doang, naruh keril, nggak nyuci nesting, enggak lah, kompor gue taruhnya bodo amat lah. Saking ngantuknya, kita kan kurang tidur. Udah gue tidur jam setengah 10-an tuh gue tidur. Ini nggak tahu karena gue capek atau apa, gue bangun jam 1, tapi jam 1 besoknya. Set kata gue nanya ke, saking gue nggak percayanya, mungkin karena siang menurut gue kan, saking gue nggak percaya, gue nanya emak gue, jam berapa sekarang? Jam 1. Lu tidur udah 26 jam, kata emak gue. Udah nggak jelas lu tidur, udah kayak mau mati, udah kayak mayat lu tidur. Kata gue, bodo amat lah. Di situ gue nggak ngerasa aus, nggak ada ngerasa lapar juga. Selesai gue bangun, gue main HP lah. Oh di situ HP gue rusak, gue main tab adek gue mainin. Gue search biasa, gue selalu nonton YouTube kan. Di HP gue rusak gara-gara kena hujan gitu kan, HP gue rusak. Udah gue biasa lah, namanya habis bangun kita kan, dengerin lagu, nonton YouTube ya kan. Jam 2:30-an ya, muka gue tuh berubah. Itu yang lihat tuh emak gue ya. Gue pertama nggak nyadar bang, tangan gue kok aneh ya. Ini kan tangan gue kan kayak gini nih. Ini tangan gue kayak lembek banget bang. Nah ini mata gue juga muka gue lembek banget. Leher gue udah kayak kakek-kakek gak umur berapa ya, 80-an gitu. Wah mak, ini aku kenapa ya mak? Pas emak gue ngeliat, kaget emak gue. Adek gue juga, kok nang muka lu gitu nang, kata dia kan. Gak tahu gue juga, tiba-tiba begini, kata gue. Udah, kata mama, udah lu tidur, lu duduk dulu, tiduran. Emak gue biasa bang, karena orang kampung ya kan, tau lah gitu-gitu. Di badan gue semua tuh dibalurin kunyit sama campuran apa lagi. Cuma perasaan gue di situ panas banget. Kata emak gue, kalian berbuat apa di sana? Nggak buat apa-apa mak. Orang kita juga have fun aja, main-main biasa. Namanya juga naik gunung. Nggak mungkin kalau nggak berbuat apa-apa kalian. Apalagi kau sampai kayak gitu ya kan. Gue ngaca jelek banget muka gue malu sama muka gue sendiri. Karena bener-bener keriput semua ibaratnya. Mohon maaf nih ya, alat kelamin gue juga ikut keriput bang, semua. Masa iya sampai segitunya ya kan. Udah dibalurin. Nggak nyampe 2 jam apa bang, normal lagi bang muka gue. Bener-bener normal lagi. Di situ gue cerita ke temen gue, ya nggak jelas lu nang, masa iya muka lu gitu. Nggak percaya gue mukanya kayak gitu kan. Gue pengen foto sebenarnya tuh muka gue begitu, cuma malu bang karena ngeliat jelek banget muka gue. Orang kata gue hitam keriput begitu, aduh kata gue nggak jelas nih. Berasat gue udah nggak enak banget, masih ya diikutin sih sampai rumah ya kan. Udahlah, gue udah sudah disembuh gitu, gue nongkrong bareng-bareng. Parah nih kata gue, nggak jelas, gue nggak mau lah naik Gunung Salak lagi. Nggak mau naik Gunung Salak, nggak taunya 6 bulan lagi gue naik Salak. Iya nggak jelas emang jangan, kalau gue bilang ya jangan ngomong ini dah, jangan ngomong sembarangan. Mungkin gue karena ngomong sembarangan kali bang, gue juga kan berucap, wah gue nggak mau naik gunung ini lagi lah, nggak jelas nih gunung, nggak jelas. Karena itu mungkin nanti gue bilang kalau di gunung tuh sebisa mungkin jaga tutur kata. Yang di tutur kata sopan itu sih paling bang. Karena menurut gue gunung, apalagi Gunung Salak, kita tahu sendiri ya kan. Gue sebenarnya nggak takut bang sama setan, jujur. Maksudnya nggak takut sama yang cerita-cerita gitu, nggak pernah gue dengerin. Karena patokan gue pas waktu naik Gunung Salak itu, yang gue takutin sebenarnya ular. Karena kan seminggu 3 hari atau berapa hari sebelumnya pas gue pengen naik Gunung Salak kan ada kabar ular kobra dilepasin tuh buat konservasi alam katanya di area gunung. Wah bangsat gitu. Kalau ketemu ular kobra gue mati. Kalau setan kan ibaratnya paling mentok-mentok kesurupan atau disasarin. Nah kalau nemu ular kobra bisa patok mati gue. Jadi gue sebenarnya nggak takut sama yang begitu-begitu, bukannya karena gue ngeremehin juga kali ya. Jadi gue fokusnya tuh sebenarnya ke binatang-binatang buas. Gue kalau ketemu langsung gue sabet, gue tusuk waktu gue kan. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bang David nih ketika melakukan pendakian Gunung Salak pada tahun 2019 ya. 2019. Tepatnya melalui jalur Cimelati. Dan berjumlah 5 orang, yang dimana 5 orang itu ada salah satu yang cewek. Gitu kan. Nah kita coba ulas kejadian per kejadian nih Bang. Yeah.
Yang bikin gue penasaran kan yang pertama mungkin si nenek bang ya, Iya, sih. sama minta tolong itu sebenarnya. Tapi dari pertama itu kan yang bener-bener sampai diikutin sampai bawah itu kan nenek bang. Nenek, benar. Neneknya kalau kisaran umurnya bang, itu umur berapa itu bang? Umur 70-80-an lah bang. Oh, udah tua. Udah tua, tapi dia nggak bungkuk bang. Oh tegak. Tegak. Gitu. Oke. Dan senyum yang bikin gua takut itu senyum tipis tapi kayak senyum ngancem gitu, kayak jatuhnya gitu sih bang. Oh, itu. kayak sinis gitu Iya, ya? kayak sinis jatuhnya. Oke, tapi itu pakaiannya yang tadi udah jelasin tuh bangnya kayak sama kayak gini nih, corak batik, Iya. warnanya coklat. Warna coklat. Mungkin kayak warna coklat itu kali ya, kayak gitu Nah, iya, tuh ya. kayak gini ya. Cuma dia lebih terang. Lebih terang. Iya. Apa tahu jangan-jangan batiknya itu lah. Nah, setelah itu kan kemudian naik lagi nih bang, yang dimana suara seperti kenongan gamelan. Kenongan, iya. Memang logika ketika kita menemukan hal-hal atau mendengar hal-hal yang memang di luar batas nalar gitu kan, coba kita masukkan dengan akal-akal logika dulu. Mungkin itu suara hajatan, atau mungkin juga ada salah satu bagian di gunung, entah gunung mana, itu suara kenongan itu ternyata beneran gamelan dan ternyata itu aliran air gitu. Iya. Jadi dia bunyi tuh tung 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 mungkin gitu kan. Kita logikainnya dulu. Jadi supaya apa? Kita melogikan dulu supaya sugesti kita ini positif terus teman-teman semua. Benar. Tapi terlepas dari itu semua, misalkan itu beneran kayak atau kagak, itu bodo amat. Iya. Yang penting ketika kita mendengar seperti itu, logika dulu utamain gitu kan. Takutnya kalau kita mengingat sesuatu, wah ini nih, nanti teman-teman kalian ke-trigger semua gitu kan. Dan dalam pendakian tersebut memang ada nggak cuma Bang David yang merasakan bahwasanya ketika di puncak juga sharing gitu kan, cerita apa yang dialami gitu, dan nggak sampai akhirnya nggak nemuin pos 5. Nggak nemuin sama sekali pos 5. Memang kalau Salak lewat jalur manapun, Salak kan banyak banget ya jalurnya, lewat jalur ini, jalur itu gitu kan. Selain pintu masuknya juga banyak. Memang jalur Gunung Salak itu emang ciri khasnya itu banyak cabang. Bener. Gitu kan. Banyak cabangnya tapi nggak menyesatkan kalau kita naik tuh. Iya. Nggak menyesatkan. Misalkan kebagi 2 gitu kan. Iya. Kebagi 2. Kadang yang satu ini kita kira, oh ini kayaknya nggak mungkin di sini deh. Padahal yang asli lewat situ. Iya. Jadi teman-teman semua coba orientasi medannya coba dipahami dulu gitu kan. Jangan sampai ketika ada batas cabang, teman-teman semua adu cekcok mulut ya. Benar. Kan, gue kiri, kagak lu kira gue kanan, kiri, jangan sampai seperti itu karena takutnya menimbulkan masalah baru untuk kelompok itu sendiri. Nah kemudian juga itu kan sampai akhirnya turun lagi nih bang, turun lagi yang dimana dengar suara minta tolong. Iya benar, itu minta tolong jelas banget bang. Suara minta tolongnya berarti kan cewek cowok. Berarti ada di lembahan di bawah ya. Di lembahan di bawah benar. Nah, cuma yang Bang David dengar nih, suara minta tolongnya cuma minta tolong aja atau ada percakapan lain gitu? Nggak ada sih Bang. Dan itu semua minta tolong sambil kayak ngerintih. Tolong. Nggak, pertama si cewek, keduanya si cowok. Sama-sama merintih Bang. Gue itu udah sesuai banget menurut gue. Apa ada di bawah ada orang? Karena kalau menurut gue orang sih nggak mungkin Bang. Itu kan bawah ngelos banget. Ini bawah kayak jurang, kan tebing lagi tuh. Masa ya sih ada orang maksudnya? Berarti suara cewek sama cowok ya saut-sautan? Saut-sautan Bang. Tolong. Iya. Ada selang beberapa detik baru si cowoknya. Iya. Karena kan kalau suara kan nggak langsung respon kayak gini ya. Ada frekuensi dulu, tolong. Berapa sekian detik baru ada sautan lagi. Benar gitu. Oh, tapi kalau minta tolong, nah cowok itu minta tolong juga? Minta tolong juga, sama-sama ngerintih juga ya. Nah, berarti bisa dibilang kalau kita logikain misalkan itu pendaki ya, kita bilang itu pendaki. Berarti kan dua-duanya masuk ke lembahan itu ya? Iya, harusnya. Karena saling tolong-tolong, ya kan? Misalkan tolong, terus yang satu cowoknya itu, iya lo di mana? Mungkin berarti kan salah satunya memang manusia. Bukan manusia, di titik yang memang bukan di lembahan. Iya. Karena kan percakapan, tolong, masa gue yang di atas tolong juga? Gitu logikain dulu. Berarti keduanya ada di lembahan itu. Bisa jadi mungkin yang mau ke Curug ya. Kalau Curug kan setahu gue kan sebelah kiri. Ya? Iya. Oke. Tapi itu sebelah kanan. Sebelah kanan, iya. Mungkin juga ada warga atau apalah. Kita berpikir positif aja, jangan sampai
oh minta tolong korban itu tuh, ya kan. Korban Tahu lah, ya. Sukhoi gitu kan. Tapi terlepas itu semua, biarkan misteri menjadi misteri lah. Kita jangan menebak kalau itu, wah itu kayaknya korban itu tuh, korban itu tuh. Tetap melogikain dulu nomor satu. Tapi misalkan itu beneran si korban tuh ya udah gitu, biarin aja deh gitu. Nggak peduli juga gitu. Ngapain tolong ya kan? Kita emang bangsa dia gitu kan, minta tolong ngapain? Tolong orderin GoFood malah ya kan? Kalau minta rokok gue kasih. Rokok kasih, bikin kopi gue kasih, dah tolong minta rokok ya kan. Tapi pendaki beneran, jangan yang goib ya kan. Nah, terus kan akhirnya turun tuh bang. Turun lagi yang dimana ketika saat pulang ke rumah. Ternyata Bang David ini tidur 26 jam ya mungkin itu merupakan hal yang wajar lah. Ketika seorang pendaki yang mungkin itu rasa capek banget. Kadang ketika kita udah tidur seharian, ketika bangun masih ngantuk lagi. Masih ngantuk. Jadi kayak balas dendam ketika kemarin itu nggak tidur. Itu logika. Tapi yang nggak masuk logika itu adalah yang keriput tuh bang. Keriput benar-benar kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek bang jatuhnya. Itu semua badan. Ibaratnya semua dah, sampai kakek-kakek gue itu, sampai gue mandi bang. Mandi kan bangun tidur mandi, itu kaki gue semua keriput, muka gue ngaca sampai gue, masa iya sih gue keriput, gue ngaca beberapa kali itu, sampai yang gue bilang itu emak gue sampai kaget, sampai nanyain kenapa sih lu, ngapain sih di sana gitu. Akhirnya diolesin kunyit. Antara kunyit itu, tapi panas banget. Tapi warna kuning gitu. Warna kuning. Oh, berarti kunyitnya ditumbuk gitu ya? Iya, ditumbuk, dihalusin. Iya, dihalusin. Dan mohon maaf sampai alat kelamin. Iya, benar. Sampai aduh itu horor banget sih. Itu dari semua tadi yang mau nyetain itu malah horor sih bang. Sampai alat kelamin gitu, kendor. Apa namanya, keriput apa mengkerut nih? Keriput bang, sampai ngondoi ibaratnya. Ngondoi jatuhnya ya. Olesin juga tuh? Diolesin bang. Sama mak sendiri lah, bodo amat lah. Bodo amat lah, yang lahirin kita ya. Diolesin itu. Tapi nggak berselang lama, 2 jam aja tuh sekitar 2 jam, balik lagi normal. Tapi kulit abang nggak kuning kayak ada ayam dikuningin kan? Kuning bang, bener. Gue udah mandi beberapa kali masih kuning gitu. Kayak diungkep. Iya, ayam diungkep. Tinggal goreng doang tuh. Tapi setelah itu kan memang tadi Bang David juga udah mengakui bahwasanya ketika naik Gunung Salak lupa bawa jas hujan gitu kan. Jadi semua cerita dari Bang David ini bukan untuk membuka privasi ini loh, segi kejelekan gua enggak, tapi ini merupakan supaya teman-teman semua bisa diambil pelajarannya bang, lebih prepare lagi gitu teman-teman semua. Misalkan lagi nggak musim hujan juga jas hujan dibawa gitu, supaya apa? Supaya teman-teman semua nggak mengalami apa yang dirasakan oleh Bang David. Kan seperti itu. Kita belajar dari pengalaman seorang kan. Guru yang paling bijaksana itu adalah pengalaman dari seorang kan gitu. Nah, terus juga sampai akhirnya di pos mana? Aba ya? Pos Aba. Aba lah gitu kan. Base camp, bukan base camp ya, tapi yang villa terakhir situ. Registrasi dalam artian untuk ucapin Mbak naik gunung nih udah seperti. Dulu gua nggak bayar bang. Nggak bayar. Cuma bayar parkir, inget banget 15.000 udah. 2 motor berapa? 30.000 udah. Iya. Oke. Setelah itu kan pastilah ketika kita turun nyampe di base camp atau ketika kita nyampe di titik rendah gunung itu kan kita masih ngeliat ke belakang dong. Benar. Wih, gunung kelihatan. Kalau rata-rata kan orang kagum, waduh gua bakal naik sini. Kalau tim gua tuh benar-benar tim saklak lah jatuhnya. Gunung gak jelas sih, gua nggak mau naik gunung lagi. Itu mungkin bang. Mungkin gitu ya, mungkin. Dan tadi juga Bang David saat itu di tahun 2019 bolos sekolah untuk naik gunung. Bener, gitu bukan kan? Bolos sekolah sih jatuhnya. Jumat. Cuma gue kan balik Senin pagi, Seninnya gue nggak masuk. Itu berlima-lima nggak masuk ya. Nggak masuk gue. Oke. Itu kan supaya teman-teman semua nggak meniru bang gitu kan. Jangan sampai teman-teman semua di sini bukan untuk menakut-nakutin teman-teman semua, nggak sama sekali. Tapi kita yuk sama-sama saling belajar satu sama lain bang ya, saling sama-sama mengingatkan supaya apa? Ya supaya kita lebih baik lagi kan seperti itu bang ya. Tapi terlepas itu semua ya mungkin di titik poinnya adalah tutur kata yang mungkin nggak dijaga. Mungkin ya bener, kita kemungkinan aja nih. Itu gue akuin bang, karena emang temen-temen gue saklak ngomong ibaratnya yang anjing bangsa tuh sepanjang jalur ya. Ini jalur kayak anjing nih susah banget gitu. Jadi gara-gara itu mungkin sih. Iya. Wah, pos 1 anjing nih, kayak gitu kan. Nggak ketemu pos 5, ini mana sih pos 5 nih? Apalagi teman yang adik kelas gue ini kan
lu kalau berani jangan jangan nyesatin gua, lu tongolin gitu. Itu dia kayak nantang lah jatuhnya. Oke. Tapi emang di satu sisi juga kita nggak boleh takut dengan hal-hal seperti itu, tapi kitanya juga berperilaku yang baik gitu kan. Sebenarnya bukan setan yang ngebunuh kita gitu kan. Setan itu cuma mensugestikan pikiran kita, alhasil kitanya ketakutan, turun cepet, nggak lihat jalan, masuk jurang, mati, timbullah opini-opini yang memang disesatkan oleh setan sampai meninggal kan kayak gitu. Padahal sugestinya dia doang. Padahal sugesti dia sendiri. Sebenarnya mungkin serem itu Gunung Salak serem mungkin karena vegetasi yang lebat. Bener, gitu kan. padat banget sih itu. Padat, masih asri gitu kan. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, Gunung Salak itu nggak seseram apa yang diceritakan oleh beberapa pendaki lah. Enggak lah. Mungkin saat itu kita bilang iya serem. Tapi ketika pulang, enggak kok. Iya kan? biasa aja. Malah naik lagi Malah ya. enak, malah naik lagi ya. Salak 2 gua. Malah Salak 2. Iya, 17 Agustus gua naik Salak 2. Oke, nanti Salak 3. 7, Salak 7. Salak 7 langsung. Kalau Salak Pono sekarang berapaan, Bang? Goceng. Salak Pono, oke. Bang, sebelum ditutup videonya nih Bang, mungkin Bang David punya pesan nggak Bang? Atau mengingatkan untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Pesan gue ya itu sih Bang, jangan takut lah sama hal-hal gaib Bang. Emang mereka ada, cuma gue bilang lebih ke ini sih, pola pikir kita dijaga Bang. Sama satu lagi buat yang pengen ngedaki di gunung mana juga, kebersihan tolong Bang. Karena gue sepanjang jalur tuh, ibaratnya walaupun gue belum lama-lama banget ya ngedaki, sepanjang jalur gue risih Bang ngelihat sampah-sampah. Gue aja yang manusia risih, apalagi setan yang ibaratnya orang situ yang tamu kita, bertamu ke dia, masa kita buang sampah? Jangan buang sampah. Yang keduanya tuh tutur kata paling penting. Jangan kayak rombongan gue ntar ujung-ujungnya disesatin, itu doang sih Bang paling. Nah itu juga tadi ya, sampah ya Bang, itu poin utama dari mungkin kita harus saling mengingatkan terus-menerus Bang ya. Sampah. Banyakan ya di sini gue bukan berarti sosok peduli dengan sampah gitu, enggak, tapi kan ini mengingatkan gitu kan. Bahwasanya ya apa susahnya sih, apa capeknya sih ngambil gitu kan, ngambil gitu, sampah. Ya misalkan kita naik bobotnya itu 200 gram, ketika habis kan nggak nyampe 200 gram kan gitu. Lebih enteng daripada sebelum kita pas naik gitu ya, turun gitu kan. Oh itu kan bukan sampah gue, ya ambillah gitu kan. Paling berapa sih paling gitu. botol gitu dong, masa lu nggak bisa lu masukin tas. Nah paling banyak tuh paling bungkus ciki-ciki kayak gitu ya. Bungkus Tenggo, bungkus Indomie paling sering gua tuh. Indomie bungkus Tenggo. Indomie tuh ada yang 2008 Bang. Oh kemasannya. Iya itu. Kemasan 2008. Wah kata gua kacau. Iya memang kalau gue naik gunung gue suka ambil dan gue selalu gua ngeliat tuh. Buka tuh. Iya. Kan ketahuan ini sampah baru berapa hari, berapa bulan, dari warnanya gitu kan, dari expirednya, produksiannya kan. Warnanya gitu udah coklat banget. Udah coklat, kadang ada yang luntur, udah luntur putih, bener-bener putih gitu kan. Jadi teman-teman semua, yuk kita sama-sama untuk peduli dengan lingkungan. Kita terapkan dulu kehidupan sehari-hari, bahwasanya ya buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan temennya, misalkan temennya apa ya, gimana ya ngomongnya? Misalkan teman kalian kayak sampah gitu ya, maksudnya kayak gitu ya. Kalau itu nggak apa-apa dibuang. Nggak apa, buang aja, buang. Karena kita emang jauh-jauhin dari sampah kan. Jadi kalau ya teman kita kayak sampah ya buang aja gitu ya. Gak penting juga jatuhnya. Gak penting juga gitu. Oke, itu ya. Kebersihan itu nomor 1, dan memang ada juga yang mengatakan kalau kebersihan itu kan sebagian dari iman. Bahwasanya kalau tempat itu banyak sampah, tempat itu kotor, memang disukain oleh hal-hal seperti itulah. Makanya kita bersih dari lingkungan kita dulu deh, dari rumah, dari tongkrongan gitu kan. Kita buanglah sampah pada tempatnya gitu. Sehingga nanti timbullah kebiasaan-kebiasaan kita di luar lingkungan kita, misalnya naik gunung, pergian ke suatu tempat gitu kan Bang ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bang David ya, udah jauh-jauh dari Depok City. Kota sejuta masalah. Covid apa sih Bang? Gay. Tuyul gitu ya, banyak ya. Babi ngepet semua Depok, semuanya asal muasal tuh dari Depok emang nih. Awalnya Depok, dari sarangnya Depok. Oke deh. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang David bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang David. Alhamdulillah. Bungkus.